Halo Sobat PPG, berikut adalah video pembelajaran topik 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami 1. Margarita Taniria Sarumaha, 2. Hayatur Rahmi, 3. Desrianti Sinurat, 4. Andreas Siregar, 5. Feti Limban Gaul, 6. Pita Mandalia. Pengertian strategi pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pengajaran adalah teknik, metode, atau perencanaan edukasional mengenai kegiatan atau interaksi kelas agar pembelajaran dapat efektif dan dapat mencapai target pembelajaran yang disiapkan pengajar sebelum mengajar. Satu sesi kelas yang dapat terdiri dari beberapa tujuan pembelajaran, sementara waktu untuk setiap sesi kelas terbatas. Maka dari itu, dalam strategi pengajaran, setiap aktivitas pembelajaran harus memiliki lebih dari satu fungsi dan memenuhi lebih dari satu tujuan pembelajaran, sehingga pengajar harus mengkombinasikan beberapa tujuan pembelajaran menjadi satu kegiatan belajar. Dengan begitu, semua tujuan pembelajaran akan mampu dicapai dalam satu sesi kelas. Berikut ini adalah strategi pengajaran yang diklasifikasikan menjadi 5, yaitu: yang pertama adalah strategi pengajaran langsung atau direct instruction. Strategi pengajaran langsung adalah strategi pembelajaran yang membantu peserta didik untuk memperoleh keterampilan dasar dan mempelajari materi secara bertahap. Strategi ini cocok untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam tempo yang lambat. Bisa dikatakan bahwa strategi pembelajaran ini memiliki sifat yang deduktif, yaitu materi pembelajaran yang dijelaskan guru akan diilustrasikan dengan contoh. Pada kesempatan ini, guru harus menyusun cara agar siswa bisa tetap mengembangkan kemampuan komunikasinya, walaupun strategi pembelajaran yang digunakan bersifat satu arah. Yang kedua, strategi pengajaran tak langsung atau indirect instruction. Strategi pengajaran tak langsung adalah strategi pembelajaran yang kegiatan pembelajarannya berfokus pada siswa. Dalam penerapannya, strategi pengajaran tak langsung akan memanfaatkan minat dan rasa ingin tahu siswa, sehingga keterlibatan siswa dalam proses pengamatan, penyelidikan, dan penarikan kesimpulan dan pembentukan hipotesis akan jauh lebih meningkat. Yang ketiga, strategi pengajaran interaktif, interactive learning. Strategi pengajaran interaktif adalah strategi pembelajaran yang menekankan proses kegiatan pembelajaran lewat diskusi antar siswa dan guru. Dalam penerapannya, strategi pembelajaran ini akan lebih memberikan banyak kesempatan bagi siswa untuk merespon gagasan, pengalaman, dan pengetahuan yang mereka dapatkan dalam proses kegiatan belajar. Dengan adanya kegiatan ini, bisa dikatakan bahwa kemampuan sosial dan kemampuan komunikasi siswa akan semakin terlatih dan para siswa juga dapat melatih dirinya sendiri untuk bisa berpikir kritis. Yang keempat, strategi pengajaran mandiri. Self-learning. Strategi pengajaran mandiri adalah strategi pembelajaran yang mengacu pada berbagai macam metode pembelajaran yang disediakan guru untuk mendorong pengembangan inisiatif siswa, kemandirian, pengembangan diri siswa. Dalam penerapannya, metode pembelajaran ini akan memudahkan siswa dalam merencanakan dan mengatur cara belajar mereka, karena siswa akan mengatur proses kegiatan belajarnya sendiri. Guru akan mengalami kesulitan dalam melihat perkembangan belajar siswa. Hal ini pun juga akan dialami oleh para siswa, yaitu mereka akan kesulitan untuk mengetahui konsep materi. Yang kelima, strategi pengajaran melalui pengalaman atau eksperimental. Strategi pengajaran melalui pengalaman adalah strategi pengajaran yang berpusat pada peserta didik dan kegiatan orientasinya pada aktivitas. Dalam penerapannya, strategi pembelajaran ini memiliki sifat yang induktif, sehingga proses kegiatan pembelajaran akan dimulai dari pengalaman individu. Kemudian, pengalaman itu akan dirumuskan ke dalam materi. Contoh penerapan strategi pengajaran. Yang pertama, project-based learning. Project-based learning adalah strategi pengajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengelola kegiatan belajar di kelas dengan membuat suatu proyek. 2. Small Group Discussion. Pembelajaran Small Group Discussion adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 3. Jigsaw Reading. Model pembelajaran jigsaw adalah suatu metode pembelajaran yang didasarkan pada bentuk struktur multifungsi kelompok belajar yang dapat digunakan pada semua pokok bahasan dan semua tingkatan untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan setiap kelompok. 4. Strategi Problem-Based Instruction.
Problem-based instruction merupakan proses memperluas, memvariasikan, atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada. Salah satu ciri khusus model pembelajaran yang tidak dimiliki oleh strategi atau prosedur tertentu yaitu tingkah laku mengajar atau sintaks yang menggambarkan pola kegiatan guru dan siswa dalam berinteraksi, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hasil elaborasi jurnal penelitian terkait strategi pembelajaran berdiferensiasi. 1. Jurnal Basic Edu. Judul penelitian mengembangkan motivasi belajar siswa melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sebuah kajian pembelajaran dalam perspektif pedagogik filosofis. Penulis Mila Handiyani dan Tatang Muhtar. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa strategi pembelajaran berdiferensiasi mampu meningkatkan semangat belajar peserta didik karena mereka disuguhi kegiatan pembelajaran yang tidak monoton dan menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sehingga melalui strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa akan berdampak lebih baik terhadap keterampilan yang akan mereka miliki dan akan berguna bagi mereka di masa yang akan datang. 2. Atasia Jurnal Pendidikan. Judul penelitian, analisis strategi pembelajaran berdiferensiasi terhadap hasil belajar peserta didik, sistematik literatur review. Penulis Santa Aulia Devi dan Putri Ulfa pada tahun 2023. Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 94 artikel menunjukkan bahwa strategi pembelajaran berdiferensiasi berpengaruh secara positif terhadap hasil belajar. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa 6% artikel menunjukkan bahwa ada situasi di mana strategi pembelajaran berdiferensiasi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil belajar mereka secara positif. Dan yang ketiga, Journal of Creative Student Research. Judul penelitian, strategi pembelajaran berdiferensiasi mampu meningkatkan pemahaman peserta didik. Penulis Dwi Putriana Naibaho tahun 2023. Hasilnya bahwa peserta didik akan menunjukkan kinerja yang lebih baik apabila penugasan yang diberikan guru sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya, serta memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri mereka dalam memberikan kesempatan mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Baiklah, terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di topik-topik selanjutnya.